Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab tugas SOP di luar kelas hari ke-7. Untuk soal yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas, pertama itu kita usahakan untuk membuatnya tertarik dahulu ya, supaya dia mau masuk kelas. Seperti misalnya kita bisa membunjuknya dengan, ayo kakak, di dalam rame loh, banyak teman-temannya, nanti kita bisa nyanyi, ntar bu guru bacain cerita. Pokoknya kita buat tertarik anaknya supaya dia mau masuk ke kelas tersebut. Tapi jika anaknya masih tetap tidak mau, kita tidak perlu memaksakannya, karena di Bimba itu belajarnya tidak dipaksakan, jadi sesuai dengan kemauan anak. Kemudian soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jika di dalam kelas ada murid yang menangis, bisa mungkin kita mengalihkannya supaya ia bisa berhenti menangis. Bisa dengan kita bernyanyi untuk menghibur dia, terus bisa juga kita membacakan cerita, atau enggak kita bertanya, kak kenapa kok nangis? Terus jika dia bilang sebabnya, kita bisa mencari solusi biar anak tersebut tidak menangis lagi. Jadi sebisa mungkin kita mengalihkan dulu supaya dia tidak menangis lagi. Kemudian soal yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Apabila ada murid yang mengganggu murid lain, kita bisa pertama melerainya dulu ya. Maksudnya kita bisa memberitahu kepada murid tersebut untuk tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Memberitahunya itu kita tidak boleh memaksakan atau menghakimi si anak. Jadi kita bisa merangkul mereka supaya mereka jangan saling mengganggu satu sama lain, melainkan ayo kita main aja yuk bareng-bareng, kayak gitu. Kemudian soal keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika ada murid yang melamun di dalam kelas, kita bisa bertanya, atau enggak kita bisa melakukan dialog. Kenapa kakak melamun? Daripada melamun, mendingan kita bermain yuk, kita bermain modul, atau enggak kita bisa mengajak anak tersebut untuk bermain modul, untuk bernyanyi, bercerita, atau kegiatan-kegiatan menarik lainnya di dalam kelas supaya anak tersebut tidak melamun lagi. Kemudian soal yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu itu ada dua. Yang pertama itu magang di dalam kelas, yang kedua itu adalah mengerjakan tugas seperti mengupload video-video yang udah ada di SOP. Kemudian apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan, yang pertama itu kita bisa belajar dari video Bimba, atau enggak link YouTube Bimba yang sudah diberikan. Kemudian setelah kita belajar, kita bisa membuat jawaban dari tugas-tugas yang sudah diberikan di SOP itu, bisa dengan menguploadnya ke YouTube. Dan juga kita juga bisa melakukan magang di dalam kelas dengan membimbing anak. Kemudian bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yang pertama kita melakukan pendekatan dulu terhadap anak tersebut. Kita bisa bertanya kecil, siapa namanya, terus berapa usianya, terus apa sih kesukaannya. Jika anak tersebut memberikan jawaban, ya kita bisa mencari tahu apa yang anak sukai dari jawaban anak tersebut. Jadi kita bisa membuat dialog-dialog yang bisa membuat anak tertarik dan menceritakan tentang kesukaannya. Kemudian amati dan pelajari anak murid Bimba A-I-U-E-O 2 Alfa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter dan kesukaannya masing-masing. Jadi selama proses magang 1 minggu kemarin itu, sebenarnya untuk saya sendiri
seperti yang diberitahukan oleh mentor saya, Ibu Nur Aziza, itu saya itu dalam seminggu itu mendapatkan 4 murid. Jadi 2 murid di kelas Senin, Rabu, Jumat, dan 2 murid lagi di kelas Selasa, Kamis, Sabtu. Cuman untuk saat ini kendalanya itu adalah di hari Senin, Rabu, Jumat itu dari 2 murid yang ada itu, yang baru saya lihat tatap muka yang baru mengikuti kegiatan DL itu hanya 1 murid, yaitu bernama Yusuf, dan satunya lagi yang bernama Satria itu sampai 1 minggu saya mengikuti kegiatan di dalam kelas itu beliau tidak hadir karena izin ya. Kalau info dari mentor saya itu dia izin karena terkendala oleh handphonenya dibawa oleh orang tuanya kerja dan masalah jaringan. Kemudian untuk yang hari Selasa, Kamis, Sabtu juga ada 2 murid itu namanya Kiptia dan Nurul. Mereka juga tidak pernah hadir selama 1 minggu saya magang di dalam kelas. Mereka tidak pernah hadir, jadi saya tidak pernah melihat langsung wajah mereka, jadi saya tidak tahu karakternya. Info dari mentornya itu mereka itu kakak beradik, jadi penggunaannya 1 handphone. Dan mengapa mereka tidak bisa hadir itu karena orang tuanya baru aja melahirkan, jadi mungkin masih belum bisa untuk mengikuti kegiatan DL. Nah, selama 1 minggu itu saya saya memperhatikan karakter Yusuf itu. Dia itu anaknya fokus, sangat fokus apabila dia udah mengerjakan modul. Jadi di sekelilingnya itu dia lupa. Yang saya lihat sih mentornya itu tetap memverbalkan kata-kata, cuman Yusufnya itu tetap fokus terhadap modul-modulnya. Dan apabila nanti modulnya sudah selesai, baru dia bisa fokus ke mentornya bisa memberikan verbal kata atau enggak tes baca-bacaan yang bisa dijawab oleh Yusuf. Yusuf itu anaknya kondusif di kelas, dia bisa duduk anteng ya, maksudnya duduk secara 10 menit berturut-turut mengerjakan modul. Dan dia juga umurnya itu 7 tahun dan sudah mulai SD, jadi untuk tingkatan di bimbanya juga dia sudah tinggi ya. Untuk Yusuf sendiri itu dia sudah berada di MTK 5A, baca 6, terus baca 1G, 1H, dan tulis 8. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.